Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kali ini saya ingin menyampaikan dua hal kurang lebih gitu ya. Yang pertama adalah ucapan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita sebulan kemarin di bulan Ramadan itu mendapatkan kualitas terbaik tentunya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah saya ingin sekedar sharing gitu ya. Di video sebelumnya yang sudah saya upload itu saya sharing kepada kalian tentang mic HolyLens Lark M2. Tapi di situ mungkin lebih ke spesifikasinya aja gitu ya. Dan itu juga secara singkat gitu, nggak terlalu. Jadi kayak cuman highlight aja gitu. Nah, di video kali ini saya ingin sharing gitu alasan saya kenapa kemudian memilih mic HolyLens Lark M2 ini. Ya, mana tahu bisa jadi pertimbangan kalian juga gitu kan untuk membeli mic yang harganya itu affordable pastinya. Dan kalau bisa dibilang sih kekinian banget gitu ya. Karena mungkin dari bentuknya yang kecil, mungil, dan stylish banget gitu kan. Lalu kemudian juga bisa dipakai untuk penggunaannya itu baik kamera profesional seperti yang saya gunakan saat ini ataupun juga digunakan untuk handphone gitu. Nah, karena memang di pembeliannya itu kita bisa memilih gitu untuk penggunaan kamera kah atau untuk penggunaan handphone atau keduanya gitu. Jadi bisa dipakai di smartphone ataupun di kamera. Nah, jadi itu yang mungkin akan saya sharing juga di kesempatan video kali ini. Dan seperti biasa, kita kumpulkan semangat dan baik teman-teman semua, di tangan saya sudah ada dus daripada HolyLens Lark M2. Jadi alasan saya kenapa kemudian akhirnya upgrade ke mic ini itu tentunya ada beberapa ya. Nah, yang paling pertama adalah tentunya dengan harganya yang affordable banget, dengan kualitasnya menawarkan beberapa keunggulan-keunggulan kepada kita gitu dengan harga yang sangat-sangat terjangkau gitu. Jadi buat saya dan mungkin kalian yang termasuk kaum mendang-mending gitu ya, ya mungkin mic ini sangat-sangat menjadi rujukan yang paling teratas gitu. Nah, selain harganya, itu juga tentunya kita tidak boleh mengenyampingkan kualitasnya gitu kan. Nah, kualitasnya dengan 24 bit atau 48 kHz ini, itu tentunya sudah bisa memberikan kualitas suara yang sangat baik gitu. Kalau kalian dengarkan suaranya seperti apa? Apakah sudah cukup proper untuk kalian dengarkan? Sudah cukup sopan masuk ke telinga kalian? Tidak mengganggu, tidak berisikah? Nah, jadi itu tergantung kalian juga. Karena ini juga sudah langsung saya tes mic-nya gitu ya. Bagaimana menurut kalian kualitas suaranya? Kalau menurut kalian oke, ya silakan jadikan pertimbangan. Nah, selain harga kemudian kualitas suaranya, lalu mic ini juga menawarkan desain yang ringkas gitu. Nah, jadi kalian menggunakan hanya dengan sistem magnet clip gitu ya. Jadi kalian bisa lihat mic-nya saya pegang ini kecil banget gitu. Dan bahkan tadinya ada merek atau label HolyLens-nya gitu ya, yang seperti ini kalian bisa lihat. Ada logonya gitu, tapi kita mendapatkan stiker juga di paket pembeliannya, sehingga di dalam stiker itu kita bisa memilih ada macam-macam bentuk stiker lah, warna-warna yang bermacam-macam juga. Ada bentuk emot gitu kan, kemudian ada warna putih, ada juga warna hitam polos gitu. Nah, yang saya gunakan ini warna hitam polos karena saya memang nggak mau terlalu kelihatan rame gitu ya, dan akan terlihat lebih simple dan ringkas gitu ketika mic itu sebisa mungkin nggak terlihat. Jadi inilah penampakan daripada mic HolyLens Lark M2 ketika kalian gunakan. Seringkas ini, sesimpel ini. Jadi kalau sebelumnya saya pakai mic yang kemudian harus saya jepit-jepit gitu ya di sini kadang-kadang juga risih juga karena bobotnya yang mungkin cukup berat sehingga akhirnya kayak ketarik-tarik gitu kerah kaos kita gitu. Nah, kita harus menggunakan kemeja yang keras gitu ya untuk bisa menjaga agar tampilan mic di baju kita itu nggak terlalu kelihatan risih gitu. Nah, kalau seperti ini kan jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, itu kemudian yang bisa kalian lihat. Jadi intinya ketika kalian mau memilih atau mempertimbangkan sebuah mic itu, pasti nggak jauh-jauh dari tiga hal itu gitu kan. Yang pertama adalah harganya. Kadang-kadang, wah kualitasnya bagus begitu, langsung cek harga tuh. Oh ternyata harganya nggak sesuai nih dengan kantong gitu.
Nah, tapi kalau saya bisa pastikan mungkin dengan harganya yang sangat-sangat terjangkau ini, kalian bisa langsung cek aja harganya. Itu sangat-sangat keracunan gitu ya. Atau bukan masalah racun atau tidaknya sih sebenarnya. Dari harganya itu dengan kebutuhan kita yang pengen ringkas dan kualitas yang terbaik, nah mic ini sangat-sangat bisa menjadi solusi untuk Anda semua. Saya nggak di endorse, tapi memang ya ini hanya sharing aja gitu, daripada kalian mungkin nanti memilih mic yang terlalu levelnya di bawah sehingga akhirnya kualitasnya juga nanggung gitu, padahal harganya juga nggak jauh-jauh beda gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Dan ada satu hal lagi yang mungkin bisa jadi keunggulan yang cukup menjadi pertimbangan buat kalian. Mic ini sudah mendapatkan charging case kecil gitu ya, ringkas banget nih kalian lihat, cuman segenggaman saya. Ini bisa dimasukin ke kantong celana, kantong baju ya, atau ke tas kamera kalian ya, ini nggak akan makan tempat gitu. Jadi kita sudah bisa langsung mengisi dayanya ketika selesai menggunakan. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Dan simpelnya lagi, ketika kita mau menggunakan, begitu kita buka, itu kita nggak perlu lagi harus tekan tombol untuk menyalakan gitu ya. Jadi nggak perlu ribet, dia langsung nyala gitu. Jadi kalian tinggal langsung konekkan saja ke kamera atau ke smartphone kalian. Jadi langsung digunakan, jadi nggak perlu harus nyalakan lagi. Jadi kalau saya umpamanya butuh cepat nih untuk menggunakan mic ini, sepertinya pembicara tiba-tiba datang, oh saya langsung buka, ambil mic-nya, langsung pasangin ke pembicaranya. Nah mungkin yang nanti perlu kalian setting itu paling hanya masalah di noise reduction. Nah saya sendiri saat ini tidak menggunakan noise reduction-nya. Kenapa? Karena saya pengen suaranya lebih natural gitu. Karena kalau pakai noise reduction-nya kayaknya yang saya dengar gitu ya, itu suaranya seperti ngendap gitu, jadi kayak ketahan gitu. Dan natural seperti ini kayaknya lebih enak gitu kan. Tapi itu kembali lagi ke kalian, karena kebutuhannya kadang-kadang memang harus menggunakan noise reduction juga gitu kan, kalau suasana atau keadaan sekitar itu terlalu berisik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharing kepada kalian semua mengenai HoloLens Lark M2 ini. Baik, seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat sharing kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan di-share juga kepada teman-teman kalian semua yang mungkin membutuhkan info sharing kita kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.